Tahukah kalian apa itu virus? Jika kalian mendengar kata virus, apa yang terlintas di otak kalian? Halo teman-teman, jadi video ini aku mau ngebahas sedikit materi tentang virus. Nah, kalau kalian penasaran virus itu apa, yuk tonton videonya sampai habis. Nah, kata virus berasal dari bahasa Latin yakni virion yang berarti racun. Penemuan virus ini berkembang dari masa ke masa mulai dari tahun 1883 hingga 1935. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Selanjutnya, pada tahun 1892, penelitian ini dilanjutkan oleh seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitry Ivanovsky. Ilmuwan ini melakukan percobaan yang sama dengan Meyer, yaitu melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Kemudian, penelitian Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda pada tahun 1897. Beijering melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijering menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakkan di dalam cawan Petri yang berisi nutrisi. Selain itu, ia juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Beijering kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filter-trable virus. Dan pada akhirnya, penelitian tentang penyakit mosaik pada daun tembakau ini disempurnakan oleh seorang peneliti asal Amerika pada tahun 1935 yang bernama Wendell Meredith Stanley. Stanley berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV. Lalu, Stanley juga menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang di dalam sel hidup. Nah, jadi sebetulnya virus itu makhluk hidup atau tidak sih? Jadi kalau kita simpulkan, virus adalah metaorganisme atau organisme peralihan dari benda mati dan makhluk hidup.
Hal tersebut dikarenakan virus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki organel-organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme, serta virus juga dapat mengkristal ketika berada di luar sel. Jadi, kedua sifat tersebut menyebabkan virus tidak memenuhi syarat untuk disebut makhluk hidup. Tetapi, virus juga memiliki sifat makhluk hidup, yaitu memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA dan dapat menggandakan dirinya atau bereplikasi ketika berada di dalam sel inang. Nah, karena itulah virus disebut obligate intracellular parasit atau parasit yang harus hidup di dalam sel inangnya. Struktur virus. Struktur virus sangat beraneka ragam. Ada yang berbentuk batang, poligonal, bulat, maupun yang berbentuk kompleks. Tetapi di antara semua bentuk tersebut, kesamaannya adalah semua virus diselubungi oleh selubung protein yang biasa kita sebut sebagai kapsid. Nah, berikut ini merupakan rincian dari struktur bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag ini memiliki kepala yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kemudian, terdapat leher pada bakteriofag ini. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Kemudian ada ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Jadi, cukup sekian materi tentang virus yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. See you.